Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Saudaraku, hari-hari ini di seluruh dunia, masyarakat dunia dari berbagai latar belakang, agama, ras, bangsa, negara kelihatan kompak untuk mendukung perjuangan daripada saudara-saudara kita di Palestina dan mengecam serta melawan kezaliman yang dilakukan oleh Zionis Israel. Dan ini sudah terjadi berpuluh-puluh tahun, 75 tahun, 3 generasi. Maka saya melihat ada satu sentimen anti kepada Yahudi. Dan ini harus diluruskan. Karena bagaimanapun, Bani Israel ini adalah satu kaum yang dulu pernah dimuliakan oleh Allah. Dilebihkan atas bangsa-bangsa yang ada di seluruh alam ini. Wa faddalnakum 'alal 'alamin. Allah memuliakan mereka, meninggikan derajat mereka. Maka kita harus hati-hati dalam menyikapi keadaan ini, terutama menjaga hati kita. Bani Israel ini keturunan mulia dari para nabi, dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, dan baru dikatakan Bani Israel itu setelah mereka ini menjadi keturunan daripada Nabi Yakub alaihissalam. Allah SWT banyak menceritakan mereka itu di dalam Al-Quran. Sejak daripada kemuliaan yang Allah berikan, kesabaran mereka, ketaatan mereka kepada Allah, sampai kemurkaan Allah dan kemarahan Allah, janji-janji Allah, sampai kepada ancaman-ancaman Allah. Yang kita harus waspadai adalah bahwa kita tidak boleh membenci satu orang atau satu kaum bahkan tanpa kita melihat apa yang menjadi alasan kebencian itu. Kita harus bisa membedakan antara Yahudi dan Zionis. Ini dua perkara yang berbeda. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah SWT untuk memberikan janji atas semua keturunannya, ada dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 124, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah SWT menyatakan, Inni ja'iluka linnasi imama, aku akan menjadikan engkau sebagai imam, pemimpin atas manusia. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam meminta, wa min dzurriyyati, dan kepada keturunanku ya Allah. Maka Allah SWT menjawab, Inna ahdi la yanalud dhalimin. Sesungguhnya janjiku ini tidak akan mencakup mereka yang zalim. Dari ayat ini sebetulnya Allah SWT memberitahu kepada Nabi Ibrahim bahwa di antara keturunannya nanti ada orang-orang yang suka berbuat zalim. Begitu juga dalam surat As-Saff ayat 113. Ketika Allah SWT memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim mengenai Nabi Ishak alaihissalam, wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Dan dari keturunan keduanya, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ishak itu, ada yang berbuat baik dan ada yang zalim kepada dirinya sendiri. Jadi Allah sudah lebih mengetahui, karena memang Allah Maha mengetahui. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus hati-hati dalam menyikapi perkara ini. Nabi SAW itu tidak pernah membenci orang Yahudi. Nabi bermuamalah dengan Yahudi. Bahkan Nabi menikah dengan wanita Yahudi yang kemudian masuk Islam. Yang kemudian beliau harus ditempatkan sebagai ibu kita, Ummul Mukminin, yaitu
Sayyidatina Safiyah bintu Huyai radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Nabi pernah menangis ketika melihat jenazah Yahudi yang mau dimakamkan. Ditegur oleh Umar radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, ini orang Yahudi." Maka Nabi SAW menjawab, "Ya, tapi dia mati ketika aku belum datang kepada dia untuk berdakwah kepada dia." Begitu lembutnya hati kita, Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak membenci orang Yahudi karena rasnya dia, tidak. Jadi antisemit ya kalau bahasa sekarang, antisemitik. Nggak boleh orang Islam seperti itu, tidak ada itu dalam ajaran kita. Yang kita benci adalah pelaku kezaliman di antara mereka itu. Dan tidak hanya kepada mereka, seandainya ada orang-orang yang beragama Islam melakukan kezaliman, kita pun harus membenci mereka. Tidak boleh kita karena sama agamanya atau sama rasnya membela kezaliman. Ini yang dilarang. Hari ini kita melihat kezalimannya Zionis Israel ini sudah melampaui batas kemanusiaan. Itulah yang menggerakkan sekarang ini manusia di seluruh dunia untuk menentang mereka, membela saudara kita Palestina. Tapi jangan salah, di dalam kelompok-kelompok yang sekarang ini banyak turun di jalan di Amerika, di Eropa, di Australia, di mana-mana negeri itu, di antara mereka yang menentang kezaliman Zionis dan Israel ini dan membela perjuangan saudara-saudara Palestina itu, ada banyak orang-orang Yahudi. Ia bergandengan tangan menentang Zionisme. Karena tidak semua Yahudi itu Zionis. Saya dapat keterangan dari satu orang yang berkorespondensi dengan saya di Tel Aviv. Dia mengatakan bahwa sekitar 60% Yahudi di dunia ini adalah Zionis. Tapi ingat, ada 40% berarti yang bukan Zionis. Ya. Yang kita benci itu bukan Yahudinya, bukan. Tapi kedzaliman yang dilakukan oleh sebagian mereka, tidak seluruhnya. Nah ini kita harus hati-hati betul. Ya. Karena Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin. Agama yang memberi rahmat kepada semua alam. Tidak hanya kepada manusia. Bahkan kepada binatang pun kita tidak boleh berbuat zalim. Kepada tumbuh-tumbuhan, pohon pun kita tidak boleh berbuat zalim. Ya. Yang kita benci itu adalah siapapun juga pelaku kezaliman, itu kita harus lawan, kita harus benci. Dalam perkara saudara kita di Palestina ini, peperangan yang terjadi sekarang ini, ya, kita jangan bicara soal Hamas. Hamas itu bagian daripada Palestina. Kita bicara soal bangsa Palestina, saudara-saudara kita di Palestina itu, mereka terzalimi untuk jangka waktu yang panjang. Pelaku kezalimannya itu adalah satu negeri yang namanya Israel, di mana sekarang dikuasai oleh Zionis. Ya. Nah ini yang kita benci, ini yang kita lawan. Kita tidak boleh toleran kepada mereka. Tidak boleh. Tetapi jangan kemudian menyamaratakan bahwa seolah-olah semua Yahudi itu adalah Zionis. Tidak. Kita lihat itu. Ada banyak rabi-rabi Zionis, rabi-rabi Yahudi yang mendukung Palestina. Dan ini yang bukan Zionis, ini justru mereka tidak berani hidup di dalam negara Israel. Mereka juga terzalimi. Bahkan saya sempat melihat dalam satu video itu, ada satu rabi itu yang sampai dia nggak bisa jalan, disiksa, ditangkap. Mereka terzalimi juga. Maka yang kita benci adalah pelaku kezaliman ini. Zionis Israel ini melakukan kezaliman tidak hanya kepada bangsa Palestina yang Islam, tapi juga kepada yang Kristen dan yang Yahudi juga. Jadi hati kita ini harus kita bersihkan, ya. Dan jangan lupa, pada masa Nabi SAW itu ada juga dari kalangan Rabi Yahudi yang sangat terkenal itu, Zaid bin Sa'nah radhiyallahu anhu. Akhirnya dia menjadi seorang sahabat Nabi yang memiliki kedudukan tinggi dan syahid dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Jadi saudara-saudaraku, kita hati-hati ya. Kita harus menempatkan diri kita secara tepat. Bersihkan hati kita. Kita membenci kezaliman siapapun pelakunya. Bahkan seandainya itu keluarga kita sendiri. Atau bahkan anak kita sendiri. Kalau dia melakukan kezaliman, kita harus membenci dia. Tapi terhadap orang-orang yang tidak melakukan kezaliman, tidak boleh ada kebencian di dalam hati kita. Semoga video ini bisa memberikan satu pencerahan, ya, sehingga kita tidak terbiasa untuk mengeneralisir segala sesuatu. Kita harus dikasih akal oleh Allah untuk